Sebuah kapal penumpang Mutiara Berkah 1 terbakar di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten pada Rabu siang. Diduga kebakaran terjadi karena percikan api dari salah satu truk di dalam kapal. Dari video yang beredar terlihat kepulan asap hitam tebal yang bersumber dari dalam kapal. Kondisi ini membuat petugas gabungan kewalahan memadamkan api lantaran tertutup kepulan asap tebal. Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten menerjunkan seluruh petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta mengerahkan kapal negara untuk memadamkan api yang terus membakar badan kapal Mutiara Berkah 1. Berdasarkan informasi, ada beberapa penumpang yang terjebak di dalam kapal akibat kebakaran ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait kapal feri terbakar di Pelabuhan Indah Kiat, kita sudah bergabung dengan Kepala Kantor SAR Banten, ada Bapak Adil Triyanto. Terima kasih Pak Adil telah bergabung bersama kami. Pak Adil, evakuasi penumpang sempat menggunakan krain. Apa yang terjadi di lapangan saat kebakaran hingga akhirnya evakuasi harus menggunakan krain, Pak Adli? Oke, selamat malam Bu Elisa. Dapat kami sampaikan bahwasanya pada saat menggunakan kren kapal itu berlambung tinggi dan kemudian kebakaran dari bawah sehingga seluruh penumpang yang naik ke atas sehingga memerlukan kren. Jadi menggunakan evakuasinya menggunakan kren. Demikian Mbak Elisa. Pada saat evakuasi, apakah seluruh penumpang berhasil dievakuasi atau masih terdapat beberapa penumpang berada di dalam kapal, Pak? Oke, untuk saat evakuasi seluruhnya berhasil dievakuasi di darat, semuanya berhasil dengan jumlah 159 penumpang berhasil dievakuasi semuanya. Kemudian ada 5 yang mungkin karena menghirup asap sehingga perlu dibawa penanganan medis, dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Baik, Pak Adil, bisa dijelaskan apa sebenarnya penyebab utama tentunya dari kebakaran kapal penumpang ini, Pak Adil? Untuk saat ini masih dalam penyelidikan, diasumsikan mungkin dari truk yang terbakar, demikian. Baik. Apa tentunya evaluasi penanggulangan kebakaran seperti ini, Pak? Adakah mungkin kalau tadi kita lihat kren yang akhirnya digunakan untuk mengevakuasi penumpang atau seperti apa? Adakah memang latihan khusus bagi pihak terkait untuk menanggulangi hal ini? Oh, sangat betul. Karena satu, pelabuhan itu kan diperuntukkan bukan untuk pelabuhan penumpang. Di situ yang pertama. Tapi ini kan semua yang dibawa di kapal tersebut itu adalah truk, sehingga tidak membawa penumpang. Kemudian kapal itu berjenis kapal ro-ro sehingga mempunyai lambung tinggi. Demikian, mungkin yang perlu dievaluasi terkait dengan di situ adalah kran hidran yang tidak ada di pelabuhan sehingga sampai malam ini masih dilakukan pemadaman karena yang dari unsur darat itu kekurangan air. Untuk pemadaman yang dilakukan oleh truk pemadam kebakaran saat ini masih dilakukan pemadaman. Demikian, Mbak. Artinya hingga saat ini pemadaman masih berlangsung seperti itu? Masih berlangsung, Baik. masih berlangsung. Jadi ini kendalanya adalah air yang dari unsur darat, sedangkan dari unsur laut masih pemadaman terus-menerus. Baik. Pak Adil, tadi Anda katakan ada koreksi bila saya salah, ada 159 penumpang yang dievakuasi tadi, 5 diantaranya sempat dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Selain dari 5 penumpang tadi, adakah korban luka-luka akibat kebakaran ini, Pak Adil? Alhamdulillah tidak ada yang luka-luka. Itu yang 5 penumpang yang dibawa ke rumah sakit itu karena sesak nafas. Karena sesak nafas mungkin menghirup asap yang ada di dalam kapal.
Untuk saat ini dari 5 penumpang itu sudah membaik semuanya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Adil, selain dari SAR sendiri untuk penanggulangan, untuk pendinginan ataupun pemadaman yang masih berlangsung saat ini, adakah kolaborasi dengan pihak lain? Kita berkolaborasi, bersinergi dari unsur-unsur yang terkait, ada Lanal, ada Pelindo, ada Polair, seluruh unsur yang terkait yang ada di situ kita bersinergi semua, sehingga untuk pemadaman ini dilakukan terus-menerus dan tim damkar pun sampai saat ini masih berjibaku terkait dengan pemadaman api di kapal tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adil telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Kantor SAR Banten, Bapak Adil Triyanto.